Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Kevin Fernando, NIM 19017-113. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang angkatan 50. Dan yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang sejarah angkatan 50. Menurut Umar Yunus, jika bahasa ada, kesusastraan pun ada. Karena bahasa Indonesia baru terlahir saat adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Maka Umar Yunus berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia baru lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga menurutnya, karya sastra yang terbit sebelum tahun 1928 dianggap bukan digolongkan sebagai hasil sastra Indonesia, melainkan sebagai hasil karya sastra Melayu saja. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Ajib Rosidi, bahasa tidak bisa dijadikan patokan sebagai kapan sastra itu dilahir, melainkan dijadikan patokan untuk kesadaran kebangsaan. Sehingga Ajib Rosidi menetapkan lahirnya kesusastraan Indonesia itu tahun 1920 atau 1921 atau tahun 1922, yang mana Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan lainnya menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Selanjutnya yaitu menurut Atew, pada tahun 1920, yang mana waktu itu para pemuda Indonesia untuk pertama kali menyatakan perasaan dan ide yang terdapat pada masyarakat tradisional setempat dan menuangkannya dalam bentuk sastra pada tahun 1926. Karena pada tahun ini terbit novel Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi, penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang, Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif bekerja di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah, yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya, Kompas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengarang dan hasil karyanya. Baiklah, pertama ada Pramuja Anantatur. Karya-karyanya yang pertama Keluarga Gerilya, yang kedua Percikan Revolusi, yang ketiga Cerita dari Jakarta, yang keempat Bukan Pasar Malam. Pengarang yang kedua adalah Nafis, yang karya-karyanya Robohnya Surau Kami, Hujan Panas, Biang Lala, dan Kemarau. Selanjutnya itu dari pengarang NH Dini. Karyanya Dua Dunia, Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, dan La Barca. Yang terakhir adalah dari W.S. Rendra. Karya-karyanya yang pertama Balada Orang-orang Tercinta, yang kedua Empat Kumpulan Saja, yang ketiga Ia Sudah Bertualang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dalam angkatan 50-an. Yang pertama, umumnya karya sastrawan sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Yang kedua, sampai tahun 1950 sampai 1955, sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya. Yang ketiga, corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik, ideologi partai. Yang keempat, terjadi peristiwa G30 PKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Yang kelima, gaya epik bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi, cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang keenam, gaya mantra mulai tampak balada-balada. Yang ketujuh, gaya ulangan mulai pada berkembang meskipun sudah mulai oleh angkatan 45. Yang kedelapan,
Gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan karya gaya angkatan 45. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, gaya slogan dan retorik makin berkembang. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang impasse dalam sastra. Berikut penjelasannya. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman mereka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Dua orang, Asusani dan Rifai Yapin, yang diharapkan dapat melanjutkan kepeloporan Chairil Anwar justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada saat itu pula, situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai kehilangan semangat mengisi kemerdekaan. Keberanian untuk korupsi dan manipulasi mulai mengotori pikiran dan tindakan para pemimpin. Kepentingan golongan pun mulai ditonjolkan. Pada April 1952 diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Beberapa di antara pembicaraannya adalah Sultan Takdir Alis Jahbana, M. Said, Mr. Syarifuddin, Prawina Negara, Profesor Dr. Slamet, Iman Santoso, dan Sultan Jahrir. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang angkatan 50. Saya ucapkan terima kasih.